Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan anugerah-Mu berupa kekuatan baru bagi kami di pagi hari ini. Sungguh tak terhingga berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menyapa kami dan memberi kami hati yang gembira. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 17 Mei 2023 tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 11 demikian bunyinya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara yang dikasihi Kristus, jika firman Tuhan saat ini berkata, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Maksudnya apa? Pertama, anugerah yang dari Allah yang diberikan kepada kita umat yang diselamatkan, diberikan secara cuma-cuma. Dan sebagai dasar dari keselamatan kita, hal tersebut terlihat dari penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kedua, mau menunjukkan bahwa hidup orang-orang yang telah dipilih akan menderita bagi Kristus dengan janji bahwa kita bertekun dalam penderitaan dalam Kristus, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. 2 Timotius 2 ayat 12. Nah, saat ini setelah kita disapa oleh firman Tuhan, kita pasti akan menghadapi dan akan mengalami penderitaan. Kita telah mempersiapkan diri kita. Biasanya, hal yang terjadi pada setiap orang yang mengalami penderitaan, dia akan berusaha keluar dari penderitaan. Akan tetapi, orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita. Kenapa? Karena orang percaya kepada Kristus adalah pejuang iman. Sebagaimana hidup Rasul Paulus, dia menderita, dia dicemooh, dia dihina, bahkan dia dipenjara. Namun apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap Rasul Paulus, firman Tuhan tidak dapat dikekang oleh manusia. Firman Tuhan tidak dapat dipenjara atau dibalik terali besi. Firman Tuhan terus bekerja dan akan mengubah hidup orang-orang banyak. Rasul Paulus, walaupun dia dalam penderitaan, walaupun dia dalam penjara,
namun dia terus berkarya dengan tujuan orang-orang percaya kepada Tuhan terus mempertahankan keselamatan yang telah ia terima. Semangat yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus inilah yang diajarkan, yang ditanamkan agar dapat diteladani oleh Timotius hamba Tuhan. Bila orang percaya memahami bahwa orang percaya akan menderita, apa yang menjadi langkah yang harus dipersiapkan agar kuat menghadapi penderitaan tersebut? Pertama, ia menjadi kuat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasih Tuhan. Ayat 1. Yang kedua, ia berfokus pada perintah Allah, berjuang dalam mentaati hukum Allah, dan bekerja keras hingga membuahkan hasil. Ayat 4-6. Ketiga, ia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ayat 11-13. Jadi, Tuhan telah memberikan kepastian kepada umatnya bahwa jika mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Inilah kepastian. Kepastian ini merupakan dan telah membawa kita melewati batas-batas yang diperbuat oleh manusia. Sehingga kasih Tuhan telah membebaskan kita dari keterbatasan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Di mana manusia telah membuat batas, tempat, ruang, dan waktu. Namun firman Tuhan di pagi hari ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan, karya Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Jadi, marilah kita berjalan di tengah-tengah penderitaan dengan memegang kepastian yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, sekaligus menguatkan iman kami, agar kami senantiasa berjalan dalam kehidupan yang telah Engkau berikan. Ajar kami untuk dapat berjalan di kepastian di tengah-tengah hidup ini. Lindungilah kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada, keluarga kami. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari semua penyakit, mara bahaya, dan pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada dan kepada siapapun kami berjumpa. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang sedang berduka. Kuatkanlah yang bergumul dan teguhkanlah iman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Berilah hidupmu menjadi pelayan dalam kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.